Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Misnen selaku dosen pengampu materi metodologi penelitian dan juga kepada teman-teman sekalian. Tak lupa pula kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahman dan rahimnya sehingga kita bisa berkumpul dan berdiskusi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi terkait dengan sampling yang terdiri atas saya sendiri selaku moderator atas nama Umi Kulsum, Lestari Atika Suci, dan juga Lulu Ilmu Karoma. Selanjutnya, untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu terkait dengan sampling. Nah, apa itu sampling? Sampling itu merupakan proses pemilihan individu, objek, atau peristiwa yang tepat sebagai perwakilan untuk seluruh populasi. Mengapa perlu untuk menggunakan sampel daripada mengumpulkan data dari seluruh populasi? Hal ini dikarenakan karena dalam suatu investigasi penelitian yang bahkan melibatkan beberapa ratus bahkan ribuan elemen, hampir tidak mungkin untuk mengumpulkan data atau menguji atau bahkan memeriksa dari setiap elemen tersebut. Kalaupun bisa mungkin akan menjadi penghalang dari baik itu dari segi waktu, biaya maupun dari sumber daya manusia dan lain-lainnya. Dalam studi sampel ini penting untuk dilakukan daripada seluruh populasi juga karena terkadang hasil yang dihasilkan lebih andal atau bahkan sebagian besar disebabkan karena kelelahan berkurang dan lebih sedikit menimbulkan adanya kesalahan. Oleh karena itu, dalam menghasilkan pengumpulan data, terutama ketika dalam data tersebut berisi sejumlah besar elemen yang terlibat, tidak mungkin untuk menggunakan seluruh populasi untuk memperoleh pengetahuan tentang atau menguji sesuatu. Sehingga perlu untuk melakukan proses pemilihan sampel itu sendiri. Nah, sebelum melakukan penentuan terhadap sampel, maka perlu kita mengetahui terhadap beberapa istilah berikut. Yang pertama itu populasi, di mana populasi ini mengacu kepada seluruh kelompok orang, peristiwa atau hal-hal yang menarik yang ingin diselidiki oleh seorang peneliti. Misal, jika seorang CEO dalam sebuah perusahaan komputer ingin mengetahui jenis strategi apa yang diadopsi oleh perusahaan komputer di daerah tersebut, maka semua perusahaan komputer yang berada di daerah tersebut akan menjadi populasi. Sedangkan elemen yaitu merupakan anggota tunggal dari populasi. Adapun sampel adalah merupakan bagian dari populasi itu sendiri. Misal, jika terdapat 145 pasien rawat inap di suatu rumah sakit dan 40 diantaranya akan disurvei oleh administrator rumah sakit untuk menilai tingkat kepuasan mereka terhadap perawatan yang diterima, maka 40 anggota dari 145 itu akan menjadi sampel. Sedangkan sampling unit ini merupakan elemen atau kumpulan elemen yang tersedia untuk dipilih dalam beberapa tahap proses sampling. Contoh unit sampling dalam sampel multi-stage adalah blok kota, rumah tangga, dan individu dalam rumah tangga. Sedangkan subjek ini merupakan anggota tunggal dari sampel, sama seperti elemen di mana elemen itu merupakan anggota tunggal dari populasi. Misal jika 200 anggota dari total populasi 1000 para pekerja membentuk sampel untuk penelitian, maka setiap pekerja dalam sampel tersebut akan menjadi subjek. Selanjutnya pembahasan terkait dengan contoh data sampel dan nilai populasi. Poin pertama itu terkait dengan parameter, di mana parameter ini merupakan suatu karakteristik populasi seperti halnya rata-rata populasi, standar deviasi populasi, dan varian populasi. Yang kedua yaitu keterwakilan sampel, di mana kebutuhan untuk memilih sampel yang tepat dalam melakukan suatu penelitian itu merupakan hal yang sangat penting. Yang ketiga yaitu normalitas distribusi, di mana atribut atau karakteristik populasi umumnya berdistribusi normal. Terlepas dari apakah atribut populasi tersebut terdistribusi normal atau tidak, jika kita mengambil sampel dalam jumlah yang cukup besar dan memilihnya dengan hati-hati, maka kita akan memiliki distribusi sampling dari rata-rata yang memiliki normalitas. Hal ini menjadi alasan mengapa dua masalah penting dalam pengambilan sampel adalah
meliputi ukuran sampel dan desain pengambilan sampel. Selanjutnya terkait dengan proses sampling, di mana pengambilan sampel ini merupakan proses pemilihan sejumlah elemen yang tepat dari populasi, sehingga studi sampel dan pemilihan tentang sifat ataupun karakteristik ini dapat dimungkinkan untuk mengeneralisasi sifat atau bahkan karakteristik tersebut ke dalam elemen populasi, di mana langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengambilan sampel yang pertama meliputi menentukan sampel populasi atau mendefinisikan populasi, di mana pengambilan sampel ini dimulai dengan menentukan populasi sasaran secara tepat. Populasi target harus didefinisikan dalam hal elemen, batas geografis, dan juga waktu. Yang kedua yaitu dengan menentukan kerangka sampel. Kerangka sampling ini merupakan representasi fisik dari semua elemen dalam populasi, dari mana sampel diambil. Yang ketiga yaitu menentukan desain sampling. Ada dua jenis utama dari desain sampling, yaitu yang pertama probabilitas dan non-probabilitas sampling. Dalam pengambilan sampel probabilitas ini, elemen-elemen dalam populasi memiliki beberapa peluang atau probabilitas yang diketahui dan tidak nol untuk dipilih sebagai subjek sampel. Sedangkan dalam penelitian sampel non-probabilitas ini, elemen tidak memiliki peluang yang diketahui atau ditentukan sebelumnya untuk dipilih sebagai subjek, di mana desain sampling probabilitas ini digunakan ketika keterwakilan sampel penting untuk kepentingan generalisasi yang lebih luas. Sedangkan pengambilan sampel non-probabilitas ini umumnya digunakan ketika waktu atau faktor lain daripada generalisasi menjadi kritis, sehingga pengambilan sampel non-probabilitas ini diambil. Yang keempat yaitu dengan menentukan ukuran sampel. Menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini merupakan hal yang cukup penting, dan yang terakhir yaitu dengan menjalankan proses pengambilan sampel. Pembahasan selanjutnya terkait dengan sampling probabilitas, di mana ketika suatu elemen dalam populasi ini memiliki peluang yang diketahui, dalam artian bukan nol untuk dipilih sebagai subjek dalam sampel, maka desain yang diambil adalah dengan menggunakan sampel probabilitas, di mana sampling probabilitas ini dapat bersifat tidak terbatas, atau dalam artian sampling acak sederhana atau terbatas, atau sampling probabilitas kompleks. Yang pertama terkait dengan dalam pengambilan probabilitas ini, yaitu pengambilan sampel acak tidak terbatas atau sederhana, di mana dalam desain sampling probabilitas tak terbatas ini atau yang dikenal dengan sampling acak sederhana, setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang diketahui dan sama untuk dipilih sebagai subjek. Sedangkan pengambilan sampel probabilitas terbatas atau kompleks ini merupakan suatu alternatif dari desain sampling acak sederhana. Beberapa desain sampling probabilitas kompleks atau probabilitas terbatas ini dapat digunakan. Adapun prosedur pengambilan sampel probabilitas ini menawarkan alternatif yang layak dan terkadang lebih efisien. Yang ketiga yaitu tinjauan desain pengambilan sampel probabilitas. Pengambilan sampel desain sampling sistematis ini melibatkan menggambar setiap elemen dalam populasi yang dimulai dengan elemen yang dipilih secara acak antara satu dan jumlah sampel dalam populasi. Adapun desain sampling probabilitas kompleks ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama sampling acak berlapis, sampling cluster, sampling area, dan juga sampling ganda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatannya. Langsung saja materi selanjutnya tentang pengambilan sampel non-probabilitas. Dalam desain pengambilan sampel non-probabilitas, elemen-elemen dalam populasi tidak memiliki probabilitas yang melekat untuk dipilih sebagai subjek penelitian. Ini berarti bahwa temuan dari studi sampel tidak dapat digeneralisasi ke dalam populasi. Kadang-kadang kurang peduli tentang kemungkinan umum daripada memperoleh beberapa informasi awal dengan cara yang cepat dan murah. Terkadang pengambilan sampel non-probabilitas itu adalah suatu cara untuk mendapatkan data.
Ada beberapa rencana pengambilan sampel non-probabilitas. Yang pertama, pengambilan sampel yang nyaman atau convenient sampling. Convenient sampling ini mengacu pada pengumpulan informasi dari anggota populasi. Orang akan mengharapkan kontes Pepsi Challenge diselenggarakan berdasarkan sampel yang mudah digunakan. Tujuannya untuk menentukan apakah orang lebih menyukai satu produk daripada produk yang lain. Mungkin akan diadakan di dalam pusat perbelanjaan yang dikunjungi oleh banyak pembeli. Mereka akan cenderung mengikuti tes dan dapat menentukan sampel untuk studi tentang berapa banyak orang yang lebih memilih kue atau produk X daripada produk Y. Cara terbaik untuk mendapatkan beberapa informasi dasar dengan cepat dan efisien. Convenience sampling ini paling sering digunakan pada penelitian eksplorasi. Selanjutnya ada pengambilan sampel secara purposive ya, atau purposive sampling. Ini merupakan pengambilan sampel yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan melihat kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Terdapat dua jenis pengambilan sampel dalam purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan cara penilaian dan pengambilan sampel dengan cara kota. Pengambilan sampel dengan cara penilaian ini seperti peneliti melakukan sampel berdasarkan posisi dari subjek yang diteliti dan yang sudah memiliki pengaruh. Seperti peneliti ingin mengetahui apa yang diperlukan oleh manajer wanita untuk mencapai kesuksesannya. Maka peneliti ini harus memperoleh informasi langsung dari wanita yang memiliki kesuksesan tersebut untuk mengetahui elemen apa yang berpengaruh dalam proses kesuksesan seorang wanita tersebut. Pengambilan sampel penelitian ini memerlukan upaya khusus untuk menemukan dan mendapatkan akses ke individu yang memang memiliki informasi yang diperlukan. Seperti yang dinyatakan di awal bahwa desain pengambilan sampel ini mungkin satu-satunya yang berguna untuk menjawab jenis penelitian tertentu. Lalu ada pengambilan sampel kota. Dalam pengambilan sampel kota ini dapat dianggap sebagai bentuk pengambilan sampel berdasarkan proporsionalnya, di mana proporsi seorang yang telah ditentukan sebelumnya diambil dari kelompok yang berbeda, tetapi atas dasar kenyamanannya. Misal, dinyatakan bahwa sikap kerja pekerja kerah biru dalam suatu organisasi sangat berbeda dengan pekerja kerah putih. Jika ada 60% pekerja kerah putih dan 40% pekerja kerah merah di organisasi ini, maka ditentukan dengan jumlahnya 30 orang akan diwawancarai untuk menentukan jawaban atas pertanyaan peneliti. Lalu selanjutnya ada tinjauannya atau review dari pengambilan sampel non-probabilitas. Yang dimana di dalam pengambilan sampel non-probabilitas ini dibagi menjadi dua kategori. Ada convenient sampling dan purposive sampling. Convenient sampling ini adalah sampel yang paling tidak dapat diandalkan dari semua desain sampling dalam hal generalisasi. Tapi kadang-kadang ia menjadi suatu alternatif ketika informasi ini cepat dan tepat untuk diperlukan. Tujuan dalam desain convenient sampling ini digunakan di dalam penelitian eksplorasi. Dalam rencana pengambilan sampling purposive terbagi dalam dua kategori, yaitu pengambilan sampel penilaian dan kota. Pengambilan sampel penilaian, meskipun terbatas dalam hal generalisasi, terkadang ia menjadi suatu pilihan desain pengambilan sampel terbaik, terutama jika ada populasi terbatas yang dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada intermezzo, contoh desain pengambilan sampel ini, kapan ia sesuai untuk digunakan. Yang pertama, contoh acak sederhana. Dalam sampel acak sederhana, itu penelitian ini tidak cocok digunakan untuk generalisasi suatu objek dalam penelitian, karena sampel acak sederhana ini membutuhkan dana yang besar dan elemen yang luas secara geografis, sehingga sampel jenis ini tidak cocok direkomendasikan dalam penelitian, karena dibutuhkan adanya pertimbangan biaya dalam melakukan sampel jenis ini. Yang kedua, ada pengambilan sampel acak bertingkat. Pengambilan sampel jenis ini cocok digunakan dalam segi efisiensi ketika ingin memperoleh informasi yang berbeda dari setiap lapisan dalam populasi. Lalu ada pengambilan sampel sistematis. Jika kerangka pengambilan sampel besar dan daftar elemen tersedia dengan mudah dalam satu tempat,
Maka prosedur pengambilan sampel sistematis ini dapat menguntungkan bagi peneliti dan mempermudah serta mempercepat dalam pengambilan sampel. Lalu selanjutnya ada pengambilan sampel klister. Desain pengambilan sampel ini paling berguna ketika kelompok heterogen akan dipelajari dalam satu waktu. Lalu ada pengambilan sampel area. Pengambilan sampel area ini cocok jika tujuan peneliti ini terbatas pada lokalisasi atau area tertentu. Lalu ada pengambilan sampel ganda. Desain dalam pengambilan sampel ganda ini memberikan informasi tambahan dengan pengeluaran tambahan minimal. Lalu ada pengambilan convenience sampling. Convenience sampling ini harus digunakan untuk kepentingan kebermanfaatan dengan pengetahuan penuh bahwa hasilnya tidak dapat digeneralisasi dengan cepat sama sekali. Lalu ada pengambilan sampel penelitian. Tujuannya itu, dalam penelitian ini digunakan untuk pengumpulan input informasi khusus pada area topik yang diteliti dan penggunaan desain pengambilan sampel tidak akan menawarkan peluang untuk mendapatkan informasi khusus. Lalu ada tujuan pengambilan sampel kota. Tujuan dari pengambilan sampel kota ini dimaksudkan untuk semua kompleks dalam sistem yang diteliti. Dengan demikian, kelompok yang jumlahnya kecil itu tidak akan terabaikan. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Mbak Lulu. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembahasan berikutnya itu terkait dengan masalah presisi dan kepercayaan diri dalam menentukan ukuran sampel. Setelah kita membahas berbagai desain sampling probabilitas dan non-probabilitas, kita sekarang perlu memusatkan perhatian pada aspek kedua dari masalah desain sampling ukuran sampel. Misalnya, kita memilih 30 orang dari 3.000 populasi melalui prosedur sampling acak sederhana. Nah, akankah kita dapat menggeneralisasi temuan kita ke populasi dengan percaya diri atau enggak? Karena kita telah memilih desain probabilitas yang memiliki kemampuan paling digeneralisasikan. Beberapa ukuran sampel yang perlu untuk membuat generalisasi yang cukup tepat dengan percaya diri. Apa yang dimaksud dengan presisi dan keyakinan? Nah, masalah-masalah ini akan dipertimbangkan sekarang. Sampel yang andal dan valid harus memungkinkan kita untuk mengeneralisasi temuan dari sampel kepada populasi yang diselidiki. Dengan kata lain, statistik sampel harus merupakan perkiraan yang andal dan mencerminkan parameter populasi sedekat mungkin dalam margin kesalahan yang sempit. Tidak ada statistik sampel yang akan sama persis dengan parameter populasi, tidak peduli seberapa canggih rancangan sampling probabilitas. Ingat bahwa alasan utama untuk desain probabilitas ini adalah untuk meningkatkan probabilitas bahwa statistik sampel itu akan sedekat mungkin dengan parameter populasi. Meskipun estimasi titik X mungkin tidak secara akurat mencerminkan rata-rata populasi, estimasi interval dapat dibuat di mana akan berada dengan probabilitas terlampir, yaitu pada tingkat kepercayaan tertentu. Masalah interval kepercayaan dan tingkat kepercayaan dibahas dalam diskusi berikut tentang presisi dan kepercayaan. Presisi mengacu pada seberapa dekat perkiraan dengan karakteristik populasi sebenarnya. Biasanya memperkirakan parameter populasi berada dalam kisaran berdasarkan estimasi sampel. Presisi ini adalah fungsi dari kisaran variabilitas dalam distribusi sampling rata-rata sampel, yang artinya jika kita mengambil jumlah sampel yang berbeda dari suatu populasi dan mengambil rata-rata dari masing-masing sampel, kita biasanya akan menemukan bahwa mereka semua berbeda, terdistribusi normal dan memiliki dispersi yang terkait dengan hal tersebut. Semakin kecil dispersi atau variabilitas ini, maka semakin besar kemungkinan rata-rata sampel akan lebih dekat dengan rata-rata populasi. Nah, kita tidak perlu mengambil beberapa sampel yang berbeda untuk memperkirakan variabilitas ini. Bahkan jika seumpamanya hanya mengambil
sampel dari 30 subjek dari populasi, kita masih dapat memperkirakan variabilitas distribusi sampel rata-rata sampel. Variabilitas ini disebut dengan kesalahan standar. Nah, ini biasanya dilambangkan dengan XSX dalam perhitungannya. Perhatikan bahwa kesalahan standar ini berbanding terbalik dengan akar kuadrat dari ukuran sampel. Oleh karena itu, jika kita ingin mengurangi kesalahan standar yang diberikan standar deviasi tertentu dalam sampel, kita perlu meningkatkan ukuran sampel. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa jika semakin kecil variasi dalam populasi, semakin kecil kesalahan standar yang pada gilirannya menyeratkan bahwa ukuran sampel tidak perlu besar. Dengan demikian, variabilitas rendah dalam populasi membutuhkan ukuran sampel yang lebih kecil. Singkatnya, semakin dekat kita ingin hasil sampel kita mencerminkan karakteristik populasi, maka semakin besar presisi yang harus kita tuju. Semakin besar presisi yang dibutuhkan, maka semakin besar ukuran sampel yang dibutuhkan, terutama bila variabilitas dalam populasi itu sendiri besar. Kemudian kepercayaan diri. Sedangkan presisi menunjukkan seberapa dekat kita memperkirakan parameter populasi berdasarkan dari statistik sampel, keyakinan menunjukkan seberapa yakin kita bahwa perkiraan kita akan benar-benar berlaku untuk populasi. Contoh, tingkat produksi sebelumnya. Kita tahu bahwa lebih tepat ketika kita memperkirakan produksi rata-rata sebenarnya. Y turun di suatu tempat antara 45 dan 55 buah daripada di antara 40 dan 60. Namun kita mungkin lebih percaya pada yang terakhir estimasinya dibandingkan sebelumnya. Lagi pula siapapun yang mengatakan dengan kepastian atau keyakinan 100% bahwa produksi rata-rata akan jatuh dimanapun antara 0 dan tak terhingga. Hal-hal lain dianggap sama, semakin sempit jangkauannya, semakin rendah kepercayaannya. Dengan kata lain, ada trade-off antara presisi dan kepercayaan untuk setiap ukuran sampel yang diberikan seperti yang ada dalam bab ini. Intinya, kepercayaan mencerminkan tingkat kepastian yang dengannya kami dapat menyatakan bahwa perkiraan tentang parameter populasi berdasarkan statistik sampel akan berlaku. Tingkat kepercayaan dapat berkisar dari 0 hingga 100%. Kepercayaan 90% adalah tingkat yang diterima secara konvensional untuk sebagian besar penelitian bisnis. Paling sering dinyatakan dengan menunjukkan tingkat signifikasi sebagai 0,05. Dengan kata lain, kami mengatakan bahwa setidaknya 95 kali dari 100 perkiraan kami akan mencerminkan karakteristik populasi yang sebenarnya, meskipun jauh lebih yakin tentang estimasi. Tetapi tidak sulit untuk melihat bahwa jika kita ingin mempertahankan presisi asli sambil meningkatkan kepercayaan, atau mempertahankan tingkat kepercayaan sambil meningkatkan presisi, atau ingin meningkatkan kepercayaan dan presisi, membutuhkan ukuran sampel yang lebih besar. Singkatnya, ukuran sampel N adalah fungsi dari variabilitas dalam populasi, presisi atau ketelitian yang dibutuhkan, tingkat kepercayaan yang diinginkan, dan jenis rencana pengambilan sampel yang digunakan. Misalnya pengambilan sampel acak sederhana versus pengambilan sampel acak berlapis. Yang ketiga, trade-off antara keyakinan dan presisi. Perlu diingat bahwa jika ingin memahami lebih terkait dengan presisi atau lebih percaya diri atau keduanya, ukuran sampel perlu ditingkatkan, kecuali tentu saja ada sangat sedikit variabilitas dalam populasi itu sendiri. Namun jika ukuran sampel tidak dapat ditingkatkan untuk alasan apapun, kita tidak dapat menanggung biaya peningkatan pengambilan sampel, maka dengan N yang sama. Satu-satunya cara untuk mempertahankan tingkat presisi yang sama itu adalah dengan mengabaikan kepercayaan, di mana kita dapat memprediksi perkiraan kita, yang artinya kita mengurangi tingkat kepercayaan atau kepastian perkiraan kita. Berikut ini adalah gambar di mana
trade-off antara presisi dan kepercayaan diilustrasikan. Di atas gambar A dan B, gambar A itu menunjukkan bahwa 50% dari waktu rata-rata sebenarnya itu akan jatuh dalam kisaran sempit yang ditujukan pada gambar. 0,5 di setiap ekor perwakilan 25% ketidakpercayaan atau kemungkinan membuat kesalahan dalam estimasi di kedua sisi. Ilustrasi trade-off antara presisi dan keyakinan, yang A itu lebih presisi tetapi kurang percaya diri, sedangkan gambar yang B itu lebih percaya diri tetapi kurang presisi. 99% dari waktu mengharapkan rata-rata sebenarnya jatuh dalam kisaran yang jauh lebih luas yang ditunjukkan pada gambar, dan hanya ada kemungkinan 0,005% bahwa kita membuat kesalahan dalam estimasi ini. Artinya pada gambar A kita memiliki lebih presisi tetapi kurang percaya diri. Tingkat kepercayaan kita itu hanya 50%. Nah, sedangkan pada gambar B memiliki keyakinan tinggi 99%, tetapi kemudian kami jauh dari presisi, yaitu perkiraan berada dalam rentang interval yang luas. Dengan demikian perlu bagi peneliti untuk mempertimbangkan setidaknya 4 aspek saat membuat keputusan tentang ukuran sampel yang dibutuhkan untuk penelitian. Ukuran sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang pertama, seberapa presisi yang benar-benar dibutuhkan untuk memperkirakan karakteristik populasi yang diinginkan, yaitu berapa margin kesalahan yang diizinkan. Kemudian seberapa besar keyakinan diri yang benar-benar dibutuhkan. Maksudnya seberapa besar peluang yang akan kita ambil untuk membuat kesalahan dalam memperkirakan parameter populasi. Kemudian sejauh mana ada variabilitas dalam populasi pada karakteristik yang diselidiki. Dan yang terakhir, apa analisis biaya manfaat untuk meningkatkan ukuran sampel. Penjelasan berikutnya terkait dengan ukuran sampel. Kedua desain sampling dan ukuran sampel itu sama-sama penting untuk menetapkan keterwakilan sampel untuk generalisasi. Jika desain dari pengambilan sampel yang digunakan itu tidak tepat, ukuran sampel yang besar dengan sendirinya tidak akan memungkinkan temuan digeneralisasi kepada populasi. Demikian juga kecuali ukuran sampel menandai untuk tingkat yang presisi dan keyakinan, tidak ada desain pengambilan sampel betapapun canggihnya akan berguna bagi peneliti dalam memenuhi tujuan penelitian. Oleh karena itu, keputusan dari pengambilan sampel itu harus memperhatikan desain pengambilan sampel dan ukuran sampel. Pertama, menentukan ukuran sampel. Sekarang kita menyadari bahwa ukuran sampel diatur oleh tingkat presisi dan kepercayaan yang diinginkan. Bagaimana kita menentukan ukuran sampel yang diperlukan untuk penelitian kita? Prosedur tersebut dapat diilustrasikan melalui sebuah contoh. Ukuran sampel yang ditunjukkan di atas 188, namun katakanlah bank ini memiliki total nasabah 185. Ini berarti tidak dapat mengambil sampel 188 klien. Dalam hal ini menerapkan formula koreksi dan melihat ukuran sampel apa yang diperlukan untuk memiliki tingkat presisi dan keyakinan yang sama, mengingat fakta bahwa hanya memiliki 185 klien, rumus koreksinya ada sebagai berikut. S kurang minus plus sama dengan S per akar N dikali dengan akar T min N per N kurang 1. Di mana N adalah jumlah total elemen dalam populasi, N adalah ukuran sampel yang akan diestimasi, Sx adalah kesalahan standar estimasi mean, dan S adalah standar deviasi mean sampel. Dengan menerapkan rumus koreksi, kami menemukan bahwa 255,10 itu sama dengan 3.500 per akar N dikali dengan akar 185 dikurangi N per 184. Nah, sekarang akan mengambil sampel 94 dari total 185 klien untuk memahami dampak presisi dan atau kepercayaan pada ukuran sampel.
Kita coba mengubah tingkat kepercayaan yang diperlukan dalam contoh penarikan bank yang membutuhkan ukuran sampel 188 untuk tingkat kepercayaan 95%. Katakanlah bahwa manajer bank sekarang ingin 99% itu yakin bahwa penarikan bulanan yang diharapkan akan berada dalam interval $500. Beberapa ukuran sampel yang sekarang dibutuhkan SX sekarang akan menjadi 325. Dari hal tersebut, sampel yang sekarang harus ditingkatkan itu menunjukkan 1,73 kali dari 188 menjadi 325 untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dari 95% menjadi 99%. Jawaban nantinya itu akan menunjukkan ukuran sampel yang dibutuhkan dari masing-masing 523 dan 902. Hasil ini secara dramatis menyoroti biaya peningkatan presisi kepercayaan atau keduanya. Oleh karena itu, merupakan ide yang baik untuk memikirkan seberapa banyak presisi dan kepercayaan yang benar-benar dibutuhkan seseorang. Sebelum menentukan ukuran sampel untuk proyek penelitian, sejauh ini telah membahas ukuran sampel dalam konteks presisi dan keyakinan berkenaan dengan satu variabel saja. Namun dalam penelitian, kerangka teoritis memiliki beberapa variabel yang menarik, dan muncul pertanyaan tentang bagaimana seseorang harus menghasilkan ukuran sampel ketika semua faktor diperhitungkan. Ukuran sampel dan kelas kesalahan tipe kedua. Ukuran sampel yang terlalu besar, katakanlah lebih dari 500, dapat menjadi masalah karena kita akan cenderung melakukan kesalahan tipe 2, yang artinya akan menerima temuan penelitian padahal sebenarnya harusnya menolak. Dengan kata lain, dengan ukuran sampel yang terlalu besar, bahkan hubungan yang lemah itu dapat mencapai tingkat signifikasi, dan cenderung percaya bahwa hubungan signifikasi yang ditentukan dalam sampel memang benar untuk populasi, padahal kenyataannya tidak. Jadi ukuran sampel yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil itu membantu proyek penelitian. Signifikasi statistik dan praktis. Hal lain yang perlu dipertimbangkan bahkan dengan ukuran sampel yang sesuai itu adalah apakah signifikasi statistik lebih relevan daripada signifikasi praktis. Misalnya korelasi 0,25 mungkin signifikasinya secara statistik, tetapi karena ini hanya menjelaskan sekitar 6% dari varian 0,252, seberapa besar beratikah korelasi tersebut dalam hal utilitas praktis? Terdapat aturan praktis. Roscoe itu mengusulkan aturan praktis berikut untuk menentukan ukuran sampel. Yang pertama, ukuran sampel itu lebih besar dari 30 dan kurang dari 500, sesuai untuk sebagian besar penelitian. Yang kedua, jika sampel akan dipecah menjadi sub-sampel, ukuran sampel minimal adalah 30 untuk setiap kategori yang diperlukan. Yang ketiga, dalam penelitian multivariat, ukuran sampel harus beberapa kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Yang keempat, untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimental yang ketat, berhasil penelitian itu dimungkinkan dengan sampel sekecil 10 hingga 20. Efisiensi dalam pengambilan sampel dicapai ketika untuk tingkat presisi tertentu ukuran sampel dapat dikurangi atau untuk ukuran sampel tertentu. Tingkat presisi ini dapat ditingkatkan. Beberapa desain sampling probabilitas lebih efisien daripada yang lain. Prosedur dari pengambilan sampel acak sederhananya tidak selalu merupakan rencana yang paling efisien untuk diadopsi. Nah, beberapa desain sampling probabilitas lainnya itu lebih sering digunakan atau lebih efisien. Rencana pengambilan sampel acak berlapis ini seringkali merupakan yang paling efisien, dan desain pengambilan sampel acak berlapis yang tidak proporsional telah dibuktikan lebih efisien daripada desain pengambilan sampel proporsional dalam banyak kasusnya. Pengambilan sampel cluster kurang efisien daripada pengambilan sampel acak sederhana karena umumnya lebih banyak homogenitas di antara subjek-subjek dalam cluster
klaster daripada yang ditemukan dalam elemen dalam populasi. Pengambilan sampel klaster multitahap lebih efisien daripada pengambilan klaster satu tahap. Ketika ada lebih banyak heterogenitas yang ditemukan pada tahap sebelumnya, seringkali ada trade-off antara efisiensi waktu dan biaya. Seperti yang dicapai dalam desain pengambilan sampel non-probabilitas dan efisiensi presisi. Seperti yang dicapai dalam banyak rencana pengambilan sampel probabilitas, pilihan rencana pengambilan sampel dengan demikian tergantung pada tujuan penelitian serta pada tingkat dan sifat efisiensi yang diinginkan. Berikutnya penjelasan terkait dengan sampling sebagai terkait studi kualitatif. Pengambilan sampel untuk penelitian kualitatif sama pentingnya dengan pengambilan sampel untuk penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel pada kualitatif itu dimulai dengan penentuan populasi sasaran yang tepat. Sebagai teknik dari pengambilan sampel penelitian kualitatif umumnya menggunakan non-probability sampling karena tidak bertujuan untuk menarik inferensi statistik. Pengambilan sampel purposive adalah salah satu teknik yang sering digunakan dalam penyelidikan kualitatif. Subjek dipilih berdasarkan keahlian dalam subjek sedang diselidiki. Adalah hal yang penting bahwa subjek dipilih sedemikian rupa sehingga mencerminkan keragaman populasi. Nah, salah satu bentuk purposive sampling itu adalah sampling teoritis yang diperkenalkan oleh Glaser dan Strauss di tahun 1967 dalam karyanya tentang grounded theory. Istilah dari grounded theory itu mengungkapkan gagasan bahwa teori akan muncul dari data melalui proses berulang yang melibatkan pengambilan sampel berulang, pengumpulan data, dan analisis data sampai saturasi teoritis tercapai. Kejenuhan dari teoritis tercapai ketika tidak ada informasi baru tentang subjek yang muncul. Dalam kasus yang berulang, pengambilan sampel teoritis mungkin tidak dimulai dengan purposive sampling, tetapi pengambilan sampel subjek tambahan diarahkan ke rangka teoritis yang muncul. Nah, menurut Glaser, sampling teoritis ini terjadi ketika analisis bersama-sama mengumpulkan, mengkode, dan menganalisis data dan memutuskan data apa yang akan dikumpulkan selanjutnya dan di mana menemukannya untuk teorinya saat itu muncul. Karena tidak mungkin untuk memprediksi kapan kejenuhan teoritis itu akan tercapai, maka tidak dapat menentukan seberapa banyak subjek yang diperlukan untuk menjadi sampel pada awal studi. Namun sebaliknya, aturan umum dalam penelitian kualitatif itu adalah terus-menerus mengambil sampel sampai tidak mendapatkan informasi baru dan tidak lagi mendapatkan wawasan baru. Perhatikan bahwa ukuran dari sampel oleh karena itu setidaknya sebagian tergantung pada heterogenitas populasi. Berikutnya implikasi dari manajerial. Kesadaran akan desain pengambilan sampel dan ukuran sampel itu akan membantu manajer untuk memahami mengapa sih metode pengambilan sampel tertentu itu sering digunakan oleh peneliti. Ini juga memfasilitasi pemahaman tentang implikasi biaya dari desain yang berbeda dan trade-off antara presisi dan kepercayaan fees biaya. Hal ini itu menunjukkan manajer untuk memahami risiko yang mereka ambil dalam menerapkan perubahan berdasarkan hasil studi penelitian. Saat membaca laporan penelitian atau artikel jurnal, pengetahuan ini juga membantu manajer untuk menilai generalisasi temuan dan menganalisis implikasi dari mencoba merekomendasikan yang dibuat di dalamnya dalam sistem mereka sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 2, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga dari apa yang kami presentasikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.